Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Muktamar akan dilaksanakan pada tanggal 1-5 Agustus 2026 mendatang. Siapa sosok paling ideal menurut Anda? Apa alasan Anda? Silakan komen di kolom komentar. Ya, ini santri kota bikin polling kecil-kecilan ya untuk sekedar mencari tahu kira-kira sosok seperti apa yang diinginkan memimpin ormas terbesar di dunia ini. Kita bikin polling tidak untuk menggiring opini, tetapi kita hanya ingin tahu siapa kira-kira sosok-sosok yang menurut saya kalau dinilai dari sisi kesalehan ya saleh semua. Ya, semua adalah guru-guru kita, semua adalah kiai-kiai kita. Tetapi kita hanya penasaran, ingin tahu kira-kira siapa yang digandrungi oleh netizen hari ini. Kita batasi ada 4 sosok yang selama ini ramai diperbincangkan di ruang medsos maupun di ruang Nahdien, di masyarakat Nahdien. Ada beberapa orang di sini yang paling banyak disebut namanya. Yang pertama, Kiai Haji Yahya Khalil Saquf, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekarang. Kemudian yang kedua, yang juga sering diperbincangkan di kalangan masyarakat, Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kemudian yang ketiga ada Menteri Agama, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Beliau juga dikenal sebagai tokoh yang luar biasa, selain Menteri Agama juga menjadi imam besar Masjid Istiqlal. Yang keempat, Dr. Kiai Haji Muhaimin Iskandar. Coba kita bedah satu-satu ya, sebelum nanti kita akan mengundang narasumber khusus untuk membedah persoalan ini. Yang pertama, kita mulai dari Kiai Haji Yahya Khalil Saquf atau Gus Yahya. Nama beliau selalu menjadi perbincangan juga di kalangan para netizen ya, karena memang hari ini beliau sedang menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Peran beliau di NU bisa kita lihat sendiri ya bagaimana kiprahnya, dan tentu ini layak untuk kemudian dijadikan bahan diskusi oleh banyak warga Nahdien khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Dan beliau sendiri mengapa sering disebut-sebut di ruang medsos ya karena beliau sering tampil di platform digital ya, beliau sering muncul ya, karena ketua umum. Maka tidak heran kalau kemudian beliau ini juga menjadi bagian daripada perbincangan masyarakat, terutama menjelang muktamar tentunya ya. Oke, yang kedua, di sini ada Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beliau sosok kiai yang menurut saya luar biasa, mantan ketua PWNU Jawa Timur, sangat egaliter, terlihat sangat mewakili kiai-kiai kampung ya. Kiai Marzuki Mustamar nih kemana-mana gayanya itu seperti kiai-kiai kampung. NU banget lah kira-kira ya, dari penampilannya ya. Pakai sarung, pakai sandal biasa, beliau juga suka keliling kampung-kampung, ceramahnya juga banyak di media sosial, bisa kita cek ya sahabat sekalian. Jadi polling ini belum kita tutup, silakan sahabat-sahabat yang ingin memilih kira-kira siapa, apakah Gus Yahya, apakah Kiai Marzuki Mustamar, atau Prof. Nasar, dan lain-lain. Silakan pilih, tapi yang paling penting, memilihnya bukan sekedar ikut-ikutan. Ya, kita memilih punya alasan, punya argumentasi yang betul-betul baik ya. Karena kita semua tentu berharap PBNU ke depan dipimpin oleh orang-orang yang terbaik. Kalau bilang baik semua menurut saya ya. Semua punya kualitas dan punya kapasitas. Tetapi kita mencari yang paling pas buat menjadi supir. Ibarat kalau mobil, dari semua nama yang kita sebutkan punya SIM semua sudah pernah menjadi supir semua. Tetapi kita cari atau pilih yang paling siap menakodai kita. Nah, sama dengan pemain sepak bola, yang di cadangan itu bukan berarti orang-orang yang tidak berkualitas. Untuk membangun tim kuat,
calon pemenang Piala Dunia, maka tidak ada atau tidak boleh membeda-bedakan antara pemain inti dengan pemain cadangan. Semua kemampuannya sama, rata. Tinggal siapa yang paling siap tampil pertama. Kira-kira begitu ya. Kemudian Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Ini juga banyak menjadi perbincangan di kalangan netizen Nahdlatul Ulama ya. Beliau sosok yang paling top. Ya. Kelebihannya beliau karena memang beliau tinggal di Jakarta, kemudian Menteri Agama, ya, otomatis banyak sekali video-video beliau di media sosial. Selain Menteri Agama, beliau juga Imam Besar Masjid Istiqlal. Ya. Beliau sosok kiai ulama yang tidak hanya menjadi tidak hanya menjadi wajah pesantren tradisional, tetapi beliau ini adalah seorang akademis. Ya, rektor PTIQ, kemudian beliau juga gelarnya profesor, ya, profesor doktor, ulama, akademisi. Ya, Prof. Nasar ya, beliau ini kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau juga banyak sekali kiprahnya untuk Indonesia. Kemudian yang terakhir, Dr. Kiai Haji Muhaimin Iskandar. Ini sangat unik ya, Cak Imin ini. Beliau menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau cucu muasis NU. Cucu muasis NU, tokoh partai politik, hari ini menjadi menteri. Ya, Menko ya, menteri koordinator. Cak Imin juga memiliki pengalaman yang luar biasa. Kemarin sempat menjadi calon wakil presiden. Kemudian Cak Imin ini juga terkenal sangat lincah ya. Jadi memang yang kita butuhkan di Nahdlatul Ulama ini bukan hanya sekedar keilmuan keagamaan saja, ilmu agama saja, tetapi memiliki gerakan-gerakan lincah ya, kayak Cak Imin ya. Kemudian Cak Imin juga dikenal dengan politik ceria. Maksudnya apa? Cak Imin ini, kalau yang lain serius berpolitik, Cak Imin ini bercanda, kira-kira begitu ya. Jadi orangnya tenang banget ya. Di saat suasana genting, Cak Imin itu orangnya santai. Dan menurut saya, menjadi pemimpin NU itu dibutuhkan juga sosok seperti beliau. Kenapa? Ya, namanya memimpin organisasi terbesar, ya, bahkan di dunia, organisasi kemasyarakatan terbesar di dunia ya NU sebenarnya, bukan hanya di Indonesia. Ini butuh ketenangan, butuh sikap enjoy kayak Cak Imin itu. Seandainya bisa dikumpulin ini dari 4 orang ini, luar biasa NU nih, ya. Ada yang serius mengkaji keilmuan, ya. Ada yang lincah gerakannya, ada yang suka turun di masyarakat, ya, model kayak Marzuki Mustamar misalnya kan, ceramah di kampung-kampung gitu kan. Kemudian Cak Imin ini enjoy, santai, sehingga ketika melakukan keputusan tertentu yang begitu berat terkait dengan masa depan organisasi atau nasib sebuah organisasi, itu bisa lebih maksimal, gitu kan. Makanya sosok-sosok seperti Cak Imin ini bisa dimaklumi jika juga menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena mungkin wallahu a'lam, ada sebagian orang yang melihat sistem kepemimpinan NU itu masih terkesan agak kaku, kurang fleksibel dikit. Maka dibutuhkan sosok seperti Cak Imin ini. Wallahu a'lam ya. Nanti sekali lagi sobat sekalian, sampaikan ide-ide kalian di kolom komentar. Pilih sosok seperti apa, atau mungkin ada nama-nama lain yang ingin diusulkan di sini selain Gus Yahya, selain Kiai Nasaruddin Umar, Kiai Marzuki Mustamar, Cak Imin, atau ada rekomendasi lagi yang lain. Kemarin sempat saya baca di kolom komentar ya, di polling ini ada yang mengatakan begini, seandainya saya punya suara katanya kan, maka saya akan memilih Kiai Azaim Sukurjo. Nggak apa-apa, disuarakan, disampaikan. Yang penting ada alasannya. Karena di NU sendiri tidak kekurangan stok
calon tokoh masa depan yang luar biasa ya. Silakan. Mungkin ada nama-nama yang ingin direkomendasikan atau sobat-sobat yang ada di luar Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, kemudian di Papua sana, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ada usulan. Sobat, ini ada tokoh lokal tapi pemikirannya global misalnya. Silakan diusulkan ya, ditaruh di kolom komentar, nanti kita bikinkan pollingnya. Kira-kira sejauh mana masyarakat merespon terhadap usulan saudara. Baik sahabat sekalian, izinkan saya menyampaikan rilis polling Santri Kota. Polling ini dilakukan oleh Santri Kota untuk mengetahui tingkat popularitas tokoh-tokoh potensial sebagai kandidat ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama yang insya Allah akan dilaksanakan pada Agustus 2026 mendatang. Metode survei online subscriber Santri Kota, periode survei 20 sampai 27 Juni 2026. Jumlah sampel 200 responden, margin error kurang lebih 6,93% pada tingkat kepercayaan 95%. Kesimpulan sementara berdasarkan hasil polling terhadap 200 responden subscriber Santri Kota, Kiai Haji Marzuki Mustamar merupakan tokoh paling populer di kalangan responden sebagai kandidat ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama, kemudian disusul oleh Gus Yahya, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, dan Dr. Kiai Haji Muhaimin Iskandar. Namun demikian, dinamika menjelang muktamar masih sangat terbuka dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan di lapangan. Insya Allah nanti sebelum muktamar akan dilakukan survei kembali agar mengetahui sejauh mana tingkat popularitas para tokoh-tokoh yang akan bertarung di muktamar yang akan datang. Kita doakan mudah-mudahan muktamar berjalan lancar dan menghasilkan kepemimpinan terbaik buat Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Mudah-mudahan ini setidaknya memberikan tambahan gagasan buat kita, terutama menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama. Kita doakan mudah-mudahan muktamar berjalan lancar dan menghasilkan kepemimpinan NU ke depan yang terbaik, dan NU ke depan pun semakin baik, terutama menjalani abad kedua Nahdlatul Ulama. Kita doakan para muassis kita semua diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua khususnya para kader Nahdlatul Ulama, sahabat Ansor, Banser, IPNU, IPPNU, PMII, Kopri dan lain-lain diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, lancar urusannya, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.